Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Kasih Si Gamers tua tentunya. Oke, hari ini dalam kesempatan ini saya nggak akan main game dulu. Lumayan capek juga main game. Kemarin itu udah berapa hari ya? Ada beberapa teman saya, subscriber saya, lupa saya nama, ada 3-4 tuh yang minta katanya, "Bang, itu dong buat konten paranormal experience," katanya. Ya mungkin gara-gara di YouTube channelnya udah lagi booming ya buat yang kayak gitu aja. Saya bingung itu ngapain ngapain sih buat kayak konten kayak gitu, nakut-nakutin. Aduh, emang sih ada, semua juga ada, percayalah ya, yang namanya hal-hal mistis tuh ada, yang lihat juga udah nyiptain pasti ada itu, yang hal seperti itu. Cuman bingung aja gitu ya, mau gak mau lah ya juga harus ngikutin Pak. Udah, umur saya itu udah berapa ya, udah 27 lah kalau nggak salah ya, udah lumayan tua. Jadi dari mukanya tuh udah tua tuh. Ini kumis jenggot udah dicukur, temu lagi aja, udah kayak kutu jamur. temu lagi. Nah ini saya ada satu kisah yang sampai sekarang juga masih teringat. Kisah misteri juga ya, kisah mistis lah gitulah. Cuman teman saya juga yang ngalamin, ini kisah nyata ya. Ya mungkin kalian percaya atau tidak terserah, itu hak kalian percaya atau tidak. Cuman saya sendiri mengalaminya sama teman-teman saya juga, 5 kepala orang ngalamin juga. Cuma sih yang lihat cuman 2 sih, 6 sama saya, 6 sama saya, 6. Kejadian ini sekitar tahun 2001 saja, pas saya masih SMP. Ada teman saya 5 orang, namanya Saldi, Tajang, terus Ebi, Aru, sama satu lagi Eva itu cowok ya, bukan cowok, namanya Eva. Dia itu yang 5 orang itu kita main bareng, nongkrong bareng lah dulu masih ABH Pak. Nah, kejadian itu sekitar tahun 2001 di kampung saya di Kabupaten Subang, di suatu kolam pemancingan. Nah itu ada miliknya itu bulurah. Biasalah ngadain acara-acara kayak nggak tahu syukuran gitu, acara apa, atau kemudian ada mancing ada ya. Sebelumnya saya minta maaf nih kalau ngomong saya agak kurang lancar atau agak cadel sedikit. Emang saya juga kurang biasa ngobrol sendirian seperti ini ya. Tadi sampai mana ya? Oh iya, kolam pemancingan bulurah. Nah, ada perayaan gitulah, kayak mancing rame-rame, sama ada hiburan kayak tembang kenangan gitu. Nah kita itu mancing di situ sekitar berapa orang ya, ada 100 pengunjung lah, pokoknya ratusan lah, nggak nyampe ribuan, ratusan itu lumayan. Nah itu saya ini main sekaligus bantuin juga, bantu gitu ya. Nah ada suatu kesempatan, ada ibu-ibu kayak sedang kepanasan gitu, nyari anaknya. Anaknya masih kecil, kira-kira umurnya 5 atau 6 tahun gitu. Dia itu keliling-keliling nanya, "Mas, Mbak, atau Dek, lihat anak saya nggak? Namanya siapa, lupa itu, kalau ada itu." "Yang gimana Mbak, itu anaknya umurnya 5 atau 6 tahun, segini-gini, kan dia masih kecil," katanya. "Oh gitu, coba tanya kakaknya." Nah dia itu punya kakak adanya, pas nanya kayaknya kurang ajar. Gitu. "Nah itu Kak, lihat adanya nggak?" "Nggak tahu nih, coba lihat di kolong meja, mungkin dia lagi sekali." Aduh, nggak pada ini dulu, nggak pada respect itu sama ibu-ibu itu, kasihan. Dan setelah beberapa menitan gitu, dia kayak stres gitu kan, yang tadi dibantuin sama orang tuh. Curiganya itu pertama kali itu saya curiga itu anak itu diculik. Soalnya kan lagi rame-rame gitu, nggak mungkin lah ada kecelakaan apa gitu ya. Dan saya nggak nyangka begitu, pasti anak itu diculik pertama itu.
lapor ke RT RW itu setempat gitu kan. Tapi pas dilihat ke luar juga kan hansip di depan kan suka ada tuh depan satpam di depan itu nggak ada yang lihat itu anak keluar itu. Tapi di pinggir kolam pemancingannya itu ada ini apa, sungai, kayak sungai ya diameternya sekitar 2 meter lah diameternya kan, lebarnya gitu. Itu sungai itu buat pengairan ke PLTA, perusahaan listrik tenaga air dulu itu. Masih ada PLTA, belum PLN ya, PLN masih baru sekarang itu. Nah setelah itu mereka curiganya di situ ke bawah, main ke sungai itu terus ke bawah arus kan. Nah saya sama banyak orang itu kan berbondong-bondong gitu ya ke kan kalau namanya pengairan itu ada bendungan tuh yang saringan. Nah saringan itu saya minta ke PT supaya disurutin itu airnya itu biar ketahuan lah saringannya itu apalagi nyangkut di situ kan. Ya kan nggak ada, udah hampir sore itu nggak ketemu gitu si anaknya itu. Dan setelah ngumpul di situ juga akhirnya si ibu mulai kayak mulai kerasukan gitu kan. Nah kan kalau namanya pemancingan kan kalau udah sore habis mancing ikannya kan langsung disurutin airnya kolamnya itu, ikannya ditangkapin semuanya kan. Nah di situ baru ketahuan ternyata si anaknya itu nggak diculik atau nggak masuk sungai, ternyata dia tenggelam di kolam pemancingan itu. Padahal yang saya anehnya itu kolam pemancingan ikan kan dikelilingin sama yang mancing-mancing ya, lumayan gede lah yang mancing-mancing itu. Masa sih satu pun orang nggak lihat gitu, waktu yang anak itu nyemplung ke kolam itu satu pun nggak ada yang lihat. Coba bayangin, dikelilingin orang yang mancing rame terus nggak ada yang lihat si bocah nyemplung begitu. Di situ nggak ada ketahuannya sama yang ambil yang mau ikan di bawah gitu di air kolam mancingannya diangkat itu. Udah perutnya ya udah kondisinya udah kembung, bibirnya itu udah warna biru, dan si ibunya langsung pingsan. Kasihan kalau lihat juga. Tapi kalau lihat kalau ingat saya suka ini itu mungkin kita masih di situ. Nah cuman yang sebenarnya bukan di situ Pak, itu awal dari cerita ini ya. Kita yang sebenarnya itu sekitar 2 minggu kemudian. Nah kan di kolam pemancingan itu dikelilingi ada pohon-pohonan gitu, kayak pohon mangga, pohon rambutan, itu banyak banget tuh buah-buahnya itu. Nah di situ pada 2 minggu kemudian itu saya, Ibi, si Kajang, Saldi, si Aru sama siapa itu masih ABH ya, nyolong rambutan, buah rambutan. Kalau kan masih berbuah, rambutnya banyak gitu. Rambutnya itu malam-malam sekitar jam 10, jam 11 malam itu. 10 jam 11, masih ingat tuh itu. Pertama saya sama si Ebi masuk duluan ke sana. Di kolam pemancingan di kampung itu nggak dijagain kawat kayak di kota-kota ini ya. Kalau di kota ini kan ada dijagain kawat tinggi-tinggi, kalau di sana enggak. Itu aja bebas itu, ngeplas gitu kan. Nah saya ke sana, si Ebi teman saya sama saya ke sana. Nah udah itu lihat kondisi aman kan, ada perang namanya juga kampung ya, kalau malam pasti sepi gitu, nggak ada yang jagain atau apa nggak kayak di sini banyak hansip, banyak satpam gitu. Soalnya sepi, cuman gelap lagi Pak, cuman ada terang bulan doang. Itu juga bulan setengah sabit gitu, setengah itu nggak terang-terang aman. Nah, saya ada berenam sama saya itu, saya, si Aru sama si Ebi naik pohonnya, panjat pohon kan, panjat gitu panjat pohon. Setelah panjat pohon itu yang 3 lagi di bawah, siapa lagi, si Saldi, Kajang, Pak Saldi sama si Kajang. Mas Kajang itu bertiga di bawah nungguin jagain kan, jaga kondisi gitu. Ya namanya masih ABG lah, masih polos ya, nyolong gitu buah-buahan. Nah setelah itu, setelah di atas
saya pas sibuk ngambilin apa buah-buah rambutannya gitu, ngambilin. Nah setelah hampir aman, saya lihat ke bawah kan, di atas 3, di bawah kan harusnya ada 3 orang. Nah yang saya lihat itu ada 4 orang. Nah satu lagi anak kecil. Nah di situ yang saya seremnya itu. Cuma dia nggak lihat ke depan saya, lihatnya ke arah sebaliknya gitu, ke arah depannya. Mereka itu bertiga itu berempat itu berdampingan si Epa, si Sali sama si Kajang itu sama ini berdampingan, dempetan gitu. Mereka nggak salah. Pas itu saya mikirnya itu mungkin cuma halusinasi ya. Saya tenang aja, itu tenang, cuma baca aja gitu gitu. Sifat gimana gitu. Coba saya tanya ke si Ebi, teman yang ini. Tapi sambil pegang tangannya biar nggak jatuh, kan itu kan lumayan tinggi ya. Pohonnya itu lumayan tinggi, saya pegang tangannya supaya dia nggak kaget dan jatuh gitu. Saya pegang dulu. Saya bilang, Bi, coba lihat ke bawah itu. Si Sali, si Kajang sama si Eva kan bertiga di bawah ya. Kok di bawah ada 4 orang ya? Saya bilang gitu. Mana? Pas saya lihat ke bawah, dia kaget. Waktu saya pegang tangannya itu. Saya pegang tangannya. Dia mau jatuh juga tuh. Saya bilang, diam. Soalnya kan si Arul tuh lagi sibuk ngambil buah-buahan. Soalnya kalau takutnya kalau mereka kaget begitu di bawah itu bisa jatuh Pak, jatuh ke bawah, terus ya namanya tinggi lah, bisa patah tulang atau kolap. Bencerung ada itu. Nah begitu. Saya makan itu saya coba pastiin lagi, tutup mata lama, terus saya buka lagi, ternyata masih ada itu, mereka itu 4 orang nempel itu di bawah. Aduh, saya juga masih ingat itu. Aduh, bener-bener saya ngerasa apa ya, jantung itu Pak bener-bener merinding banget tuh, bulu kuduk, wah semuanya itu. Teman juga si Ebi merasa ingin pengen cepet-cepet pergi aja di tempat itu. Cuman kita kan lagi manjat pohon tuh, nggak bisa langsung kemana gitu, nggak bisa, harus turun dulu ke bawah. Maka saya bingung itu. Nah si Arul itu dia nggak tahu apa-apa, di atas itu di atas itu nggak tahu apa-apa, dia manjat cuma ngambil pohon, ngambil buah-buahan doang terus-terusan gitu. Nah setelah itu saya beraniin itu buat turun, tapi yang hasil ya saya itu saking selalu takut, saya nggak sampai ngompol di celana Pak. Waktu SMP itu terakhir kali saya ngompol di celana gara-gara gitu. Pas saya semakin terus ke bawah, nah si saya pengen lagi ke sana, dia masih ada 4 orang, cuma jaraknya agak jauh kan gitu. Nah perlahan dia nengok Pak, mukanya itu Pak, dia nengok. Sebenarnya saya bersyukur itu nggak terlalu terang, cuma terang bulan doang, jadi mukanya kurang jelas. Jadi dia nengokan mukanya itu, dia pucat asik aja pokoknya, kayak putih gitu. Aduh, saya tuh udah ngompol pertama, saya 2 kali ngompol gitu. Ngompol sudah saya turun. Nah pas saya turun, saya si Ebi sama Salo turun ke tanah. Pas saya lihat nengok lagi, dia udah nggak ada, hilang tuh. Cepat-cepat aja masih mereka itu berenam itu pergi dari situ, lari kan. Saya bilang takutnya ketahuan gitu, lari aja, takut ketahuan. Takut ketahuan orang gitu, padahal ada. Aduh Pak. Nah setelah ngumpul di tempat markas itu di situ, baru udah cerita gimana nih itu, banyak ya. Pas si Ajang, si Saldi sama si Eva itu nanya, kok kamu itu sebenarnya mukanya pucat banget sih sama si Ebi berdua kan, muka saya itu benar-benar pucat kan, katanya itu bener, katanya itu benar pucat, gimana itu ya biasa gitu, pucat banget muka saya itu. Saya bilang lagi nggak bisa lihat setan. Gimana nggak pucat, aduh. Nah setelah itu saya sama si Ebi coba ceritain kejadian yang itu. Untung celana saya basah kan malam, jadi nggak kelihatan ya juga. Pas saya ceritain di situ sama mereka, pertamanya nggak percaya pas omongan saya ya, pas si Ebi yang ngomong.
kan ada saksinya, baru mereka percaya. Di situ saya benar-benar merinding. Wah, pada bubar Pak itu, apa ya, lari begitu itu, padahal buah rambutan itu masih di kantong itu, ditinggal Pak, lari Pak. Seperti berenam itu. Aduh. Ya mungkin itu cerita saya, pengalaman saya pribadi gitu ya. Mungkin semoga aja bisa menghibur kalian yang ini mau denger, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi ini kisah nyata Pak, kisah nyata saya sendiri sama 5 teman saya. Mungkin mereka juga kalau nonton ini atau nonton ini ya, video ini pasti mereka juga akan ketawa-ketawa itu. Soalnya campur aduk Pak, sampai lucu, pokoknya sampai merinding, aduh serem banget itu. Saya nggak mau lagi lihat kayak gitu lah, kapok sampai itu. Kayaknya gara-gara dosa itu nggak nyolong itu. Ya udah Pak, sampai di sini dulu video ini. Semoga kalian suka dan like video ini, dan juga men-share ya, support selalu ya, men-share video ini ya. Pokoknya sampai dulu, seperti nanti lagi di next video kita akan bertemu lagi ya. Pokoknya utamakan berkarya, saling support, and just doing gitu ya. Dah.